Syakir nggak heran kalau dari semenjak masa kuliahnya Dr. Salim udah suka bersosial, makanya dulu pernah jadi Menteri Sosial juga ya. Tapi ya, yang menarik Dr. Salim Syakir punya satu momen yang Syakir geleng-geleng kepala. Ini bener nggak foto Dr. Salim ya? Ini pas udah jadi Menteri Sosial, tapi tidurnya di gubuk atau musola nih, kita lihat dulu kamera. Dan saya tahu negeri ini secara detail bukan setelah selesai, ketika liburan. Kita liburan, jadi liburan 3 bulan. Kenapa kita di rumah 3 bulan? Jadi separuhnya itu keliling. Kadang-kadang Papua, ke pedalaman Kalimantan, pedalaman Sumatera. Jadi teman-teman yang memang di daerah-daerah tersebut dia sama-sama berangkat. Nah, ada nggak tuh satu kejadian yang bikin memanggil hati Dr. Salim waktu itu lagi muda? Oh, saya harus membangun negeri ini. Ada nggak satu kejadian apa gitu? Ya, contoh saya ke pedalaman Kalimantan. Kita dapatkan di sana ada suku Punan, suku Brusu, suku Dayak. Yang masyarakat tahu kan Dayak. Padahal ada suku Punan, saudara-saudara kita tinggalnya dalam hutan. Ada suku yang 6 bulan di hutan, 6 bulan di kota. Kalau sudah masuk dalam hutan, rumah-rumahnya kosong semua. Berarti banyak yang mesti kita lakukan untuk supaya mereka itu nggak perlu membawa anak-anak ke hutan, kan nggak dididik kalau di hutan. Nah, itu salah satu yang kita yang terpanggil, bagaimana mengirim guru, mengirim mereka bisa mengajar mereka di pedalaman-pedalaman sana. Masya Allah. Jadi banyak yang bisa dilakukan walaupun masih muda dan tidak memiliki kemampuan logistik, finansial, tapi ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Benar, saya kira juga kalau lagi libur syuting biasanya Habib Dokter, saya kira tuh waktu itu ketika banjir Konawe ya, saya kira ke pedalaman Konawe juga. Memang hal-hal yang membuat kita kan yang di Jakarta mungkin melihat gedung-gedung menjunjung tinggi atau kita melihat kesejahteraan gitu ya. Tapi ketika kita ke pedalaman itu tuh jadi memanggil hati kita gitu. Jadi hati kita kepanggil, wah ternyata bagian negeri kita yang sini ada yang belum dimaksimalkan gitu. Jadi ada rasa untuk nasionalismenya tuh untuk membangun negeri. Wah, Masya Allah banget. Jadi dari muda Dr. Salim memang sudah suka membangun negeri ya. Jadi kalau didasari awalnya dari cinta, insya Allah semuanya akan terasa ini ya, akan terasa ringan, akan terasa kita bisa menikmati gitu ya. Betul, tadi kata-kata cinta itu yang paling mendasar sekali. Cinta negeri dan cinta seisi negeri itu sendiri. Apapun sukunya, apapun agamanya, bahkan bukan hanya manusia, alam di negeri kita ini harus kita cintai, kita jaga. Sebab kita harus mewariskan alam yang indah ini, yang begitu sempurna kepada generasi selanjutnya. Jangan saat ini hanya digunakan untuk dihabiskan semua yang dimiliki atau yang ada di bawah bumi kita yang sama-sama kita cintai, tambah terus generasi selanjutnya, mereka akan kesulitan dan mereka tidak menikmati hasil dari para pejuang kita untuk memerdekakan bangsa dan negara kita. Cinta itu tadi Dokter, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi kalau mau cinta sama negeri, nggak bisa cuman main sosmed rebahan, harus kenal sama negeri. Kayak tadi juga Syakir baru kemudian punya rasa cinta untuk membangun negeri itu ketika Syakir kenal beberapa bagian dari negeri ini. Syakir kenal beberapa masyarakatnya. Syakir mulai ada rasa cinta tuh ketika Syakir mengenal, oh ternyata Indonesia tuh kayak gini. Jadi anak-anak muda juga tuh contoh Dr. Salim walaupun kemudian udah kuliah di luar negeri, tapi ketika liburan dia lihat bagian-bagian negeri yang belum terjamah. Itu luar biasanya. Akhirnya ya kan anak-anak muda zaman sekarang gimana Dokter? Kita mau ngebangun tapi bingung mulainya dari mana kita ngebangun negeri. Tapi saya yakin sekali, apalagi generasi Z, generasi milenial, mereka itu punya kepekaan hati. Asal disentuh saja. Punya muda kalau disentuh hatinya, apa disentuh hati? Dibawa ke tempat-tempat mereka yang sulit, yang susah. Yang sebahagian saudara-saudara kita yang kaya ini tidak tahu apa definisi kemiskinan itu sendiri, karena tidak pernah melihat dalam hidupnya. Ya orang-orang yang kaya lah. Tapi ketika orang tuanya membawa, oh ada rumah yang lantainya itu tidak ada tanah saja, oh anak pun tersentuh. Nah, kemudian si ayah terutama di hari Idul Adha ini, nak antarkan daging ke rumah sana.
Si anak yang usia 7-8 tahun mengantarkan, oh dia melihat, oh rupanya ini orang-orang yang susah, yang miskin. Dia mulai memorinya muncul, oh berarti sungguh aku dididik oleh ayahku itu untuk diajak berperan ya. Langsung action di lapangan. Nah, saya pikir penting seorang ayah itu, apalagi dalam kondisi semacam itu, dengan tetap prokes kesehatan dijaga untuk mengenalkan anak, bukan hanya teori saja, tapi di lapangan, oh masih banyak saudara-saudara kita yang sulit. Jadi saya berharap dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, bangsa ini bangkit, kita saling bergandengan tangan. Dan pemerintah pun saya berharap membuktikan, memunculkan trust. Jadi masyarakat semakin yakin dengan pemimpin-pemimpinnya yang amanah, yang jujur, yang hadir dimanapun ketika rakyat itu dalam kondisi sulit. Apalagi mau Idul Adha nih ya. Ya, jadi walaupun saya tetap berpikir penting juga orang menjalankan syariat perintah sunnah dari kurban. Cuma juga harus disisihkan. Ya, apa itu? Saling berbagi dan saling membantu. Sebab banyak saudara-saudara kita dengan pandemi kan nggak kerja. Di rumah. Ya, kalau setiap RT, setiap RW saling melirik sana sini, ya berbagilah. Sebab dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, makanan untuk 1 orang bisa dimakan untuk 2 orang. Makanan 2 orang bisa dimakan untuk 4 orang. Kalau kita di rumah kita ada makanan untuk 4 orang, sebenarnya bisa untuk 8 orang makan. Ya kan sering juga kan kita ngambil nasi terus setengahnya nggak habis, atau kita misalnya kan namanya seorang ibu kan rumah tangga memberikan terbaik buat anak ini ya kan, dimasak yang banyak kan pasti ada sisanya pasti ada. Jadi memang itu yang penting yang kita ambil dari salah satu hikmat ini, bagaimana kita memikirkan saudara-saudara kita yang lain yang lagi susah. Ya, yang lagi mungkin selama berbulan-bulan tidak pernah merasakan yang namanya daging itu sendiri, nggak pernah. Benar. Tetapi menurut saya tidak hanya itu saja, tapi berbagi dalam arti bukan hanya lebaran saja, tapi bagaimana ketika mereka sulit. Mungkin pemerintah tidak mampu membantu semuanya menangani. Ayo kita bangkit bersama-sama. Ayo kita saling mencintai. Tidak beriman kamu kalau tidak mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Nah, cinta lagi itu. Jadi ada 3 hal. Saya inginkan anak muda yang muda-muda ini punya mimpi. Tanpa mimpi kita tidak akan sampai pada tujuan yang kita inginkan. Benar. Karena itu yang memacu semangat kita kan. Mimpi kita. Sebab yang terjadi sekarang adalah mimpi dari generasi kita yang sebelumnya. Terus ada tanpa cinta, kita jadi makhluk yang tidak punya perasaan. Jadi cinta itu jadi punya sentuhan, punya perasaan. Itu cinta itu sendiri. Tapi yang paling penting adalah tanpa kita bersandar pada Allah, kita sama sekali tidak ada artinya di bumi ini. Jadi cinta bukan cuma sama doi ya. Cinta, ini anak-anak muda tahunya cintanya sama lawan jenis saja, cintanya sama perempuan, sama laki-laki. Tapi ada cinta yang jauh lebih besar. Yaitu ketika kita mencintai, tadi kata Dr. Salim, kita mencintai saudara kita melebihi kita mencintai diri kita sendiri. Karena itu iman yang hakiki. Itu iman yang hakiki. Ya, jadi saudara kita yang sulit, famili kita, tetangga kita. Jadi banyak yang mesti peluang-peluang untuk mencari pahala ya saat-saat ini. Iya. Saat ini. Dan ini kan kurban di tengah pandemi nih berarti kan judulnya kan gara-gara PPKM. Dan kata Dr. Salim, ini juga kesempatan kita buat bangkit, buat kemudian saling bantu. Tapi kan kita gimana ya Dr. Salim, kan Idul Adha di tengah pandemi. Maksudnya kan kita kan makhluk sosial kayak yang tadi saya kira nggak heran kalau dari semenjak masa kuliahnya Dr. Salim udah suka bersosial, makanya dulu pernah jadi Menteri Sosial juga. Tapi ya yang menarik Dr. Salim saya kira punya satu momen yang saya kira geleng-geleng kepala. Ini benar nggak foto Dr. Salim ya? Ini pas udah jadi Menteri Sosial, tapi tidurnya di gubuk. Ini gubuk atau musola nih? Kita lihat dulu kamera. Di gubuk ya. Jadi itu sebenarnya bukan foto satu, itu semua ini program, namanya program bedah kampung. Oh, program bedah kampung. Jadi program bedah kampung itu kita bedah. Apa saja? Contoh umpamanya rumah yang tidak layak huni kita jadikan layak huni. Mereka-mereka yang nggak bisa mendengar di kampung itu kita pasangkan alat yang langsung dia bisa mendengar.
Mereka-mereka yang tidak punya kakinya nggak bisa jalan, putus, kita pasang kaki palsu, tangan palsu. Jadi bedah kampung dalam arti yang seluas-luasnya. Mereka yang turun gitu ya. jadi rumah-rumah yang tidak layak huni. Nah, terus di mana kita tinggalnya? Kita bisa tinggal di tempat kepala desa. Bisa kita tinggal, pasti kalau di kepala desa kan rumahnya bagus. Atau kita tinggal hotel di sekitar itu, kemudian pagi-pagi kita ke situ. Tapi saya memilih, ya udah saya tinggal dengan masyarakat. Ini di mana? Memang di gubuk masyarakat? Ya, di rumah masyarakat, di tempat masyarakat. Jadi kita tinggal sama mereka. Ya memang ketika sampai di desa-desa begitu, bisa dibayangkan kadang-kadang nggak ada jamban di semak-semak. Nah, itu kita buatkan lah. Saya terus terang masuk ke semak-semak malam-malam kan sulit kita, bukan ya. Tapi kita buatkan, sewa hotel kita 2-3 juta kita buatkan WC dan daripada sewa hotel kan 2-3 juta mending dipakai buat masyarakat. Dia bisa pakai. Jadi itu yang dan itu udah banyak, mulai dari Sabang sampai Merauke semua banyak. Enggak cuma satu daerah. Banyak sekali masuk sampai kita juga ke Papua, juga ke pedalaman Papua yang rumahnya di atas pohon, kemudian di ujung Pulau Jawa, di banyak sekali, di Sulawesi, di Ambon, di Kalimantan, di Sumatera, apalagi di sini yang di daerah Jawa Barat. Ada seseorang dalam sebuah hadis, kalau engkau keluar dari rumahmu, membantu seseorang yang miskin, membawakan makanan 1 piring, mungkin hanya 5,5 jam, 20 menit. Pahalanya lebih bagus daripada iktikaf di Masjid Nabawi sebulan lamanya.